Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas FM 22C kelompok hiperlipidemia akan memaparkan video presentasi materi hiperlipidemia. Apa itu hiperlipidemia? Hiperlipidemia merupakan kadar lemak yang tinggi di dalam darah terjadi karena terlalu banyak zat lemak di dalam darah, terutama kolesterol dan trigliserida. Penyebab terjadinya hiperlipidemia adalah mengonsumsi terlalu banyak makanan yang kaya lemak jenuh seperti kuning telur dan lemak kambing. Akan berpengaruh terhadap peningkatan kadar lipid di dalam darah, kadar kolesterol dan kadar trigliserida dalam darah dipengaruhi oleh asupan makanan. Berikut macam-macam hiperlipidemia. Yang pertama ada hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia merupakan gangguan lipid metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total darah yang masih menjadi masalah kesehatan. Yang kedua ada hipertrigliseridemia, yang kondisinya terjadi karena meningkatnya kadar trigliserida yang memicu akumulasi lipid di dinding pembuluh arteri yang dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Berikut adalah faktor penyebab hiperlipidemia. Penyebab hiperlipidemia adalah obesitas atau kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, dan diet yang tidak seimbang. Sementara faktor resikonya adalah merokok, usia, tekanan darah tinggi, dan keluarga yang pernah terkena serangan jantung, serta penderita diabetes. Ada beberapa macam pencegahan penyakit hiperlipidemia, di antaranya pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer bertujuan untuk mengurangi atau mencegah faktor risiko penyakit pada seseorang yang tidak ada atau belum mengalami sakit. Pencegahan sekunder bertujuan untuk mengendalikan faktor risiko yang sudah ada, sedangkan pencegahan tersier bertujuan untuk lebih terfokus agar penyakit yang sudah ada tidak mengalami kekambuhan atau memberat. Pencegahan primer hiperlipidemia. Pencegahan primer yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah faktor risiko penyakit pada seseorang yang tidak ada atau belum mengalami sakit. Melakukan pencegahan primer yang dimana berarti seseorang harus banyak berolahraga, tidak merokok, dan mengurangi konsumsi lemak agar tidak mengalami obesitas dan hiperlipidemia. Pencegahan sekunder hiperlipidemia. Pencegahan sekunder bertujuan mengendalikan faktor risiko yang sudah ada. Dengan pencegahan sekunder ini, seseorang yang sudah mengalami obesitas, hiperlipidemia, dan memiliki kebiasaan merokok harus segera menghentikan kebiasaan merokok serta menurunkan berat badan dan kadar lemak agar di kemudian hari tidak terkena serangan jantung. Pencegahan tersier hiperlipidemia. Pencegahan tersier lebih terfokus agar penyakit yang sudah ada tidak mengalami kekambuhan atau memberat, yang dimana seseorang yang sudah terkena penyakit jantung koroner perlu dipasangkan stent di pembuluh koroner supaya jantung tetap mendapatkan pasokan oksigen yang memadai. Berikut contoh studi kasus. Yang pertama, seorang pasien perempuan berusia 67 tahun yang terdiagnosa hiperkolesterolemia. Keluhan yang dirasakan sebelumnya yaitu tengkuk terasa pegal dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan suhu 36,5 derajat Celcius, tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nadi 81 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, berat badan 50 kg, tinggi badan 156 cm, IMT 20,5 kg, status gizi normal. Kadar kolesterol ketika dilakukan kunjungan rumah yaitu sebesar 257 mg per dl. Berdasarkan wawancara dengan pasien makan 2-3 kali sehari dan gemar mengkonsumsi makanan yang diolah dengan santan. Pasien jarang berolahraga dan tidak minum minuman beralkohol serta merokok. Terapi obat yang diterima pasien yaitu simvastatin tablet 1 kali 10 mg per hari diminum setiap malam. Berikut terapi non-farmakologi dan farmakologi hiperlipidemia. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, edukasi pasien mengenai target kolesterol normal dalam darah. Yang kedua, edukasi mengenai penyebab, pencegahan makanan yang harus dihindari, dan komplikasi dari hiperkolesterolemia yang mungkin terjadi. Yang ketiga, edukasi mengenai kegiatan olahraga rutin yang dapat dilakukan pasien. Yang keempat, edukasi pasien untuk kontrol kolesterol teratur ke fasilitas kesehatan.
Yang kedua ada terapi farmakologi, simvastatin tablet 1 kali 10 mg per hari. Simvastatin merupakan salah satu golongan obat statin. Tujuan pemberian simvastatin adalah menurunkan jumlah kolesterol dengan cara menurunkan sintesis kolesterol di hati. Statin menghambat secara kompetitif koenzim HMG-CoA reduktase, yakni enzim yang berperan pada sintesis kolesterol terutama dalam hati. Adapun kesimpulan yang materi kami paparkan mengenai hiperlipidemia, yaitu hiperlipidemia merupakan penyakit dengan kadar lemak yang tinggi di dalam darah terjadi karena terlalu banyak zat lemak di dalam darah, terutama kolesterol dan trigliserida. Hiperlipidemia disebabkan oleh obesitas atau kegemukan, kurangnya aktivitas fisik dan diet yang tidak seimbang. Pencegahan hiperlipidemia dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Obat-obatan yang digunakan antara lain golongan statin, simvastatin, atorvastatin yang bertujuan untuk mengatasi kadar kolesterol yang tinggi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.